Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. Halo. Ya, puji Tuhan. Saya percaya saat ini kita semua adalah orang-orang yang senantiasa dikasihi Tuhan. Orang-orang yang dicintai Tuhan. Percayalah kita adalah biji mata Tuhan. Kalau kita menyadari kita milik Tuhan, kekasih Tuhan, orang yang dicintai Tuhan, sudah sewajarnya dan seharusnya untuk kita senantiasa bersyukur. Sebab Tuhan baik. 2021 barusan kita lalui dan nyata jelas Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin persoalan masalah Tuhan izinkan terjadi, tetapi toh juga Tuhan membawa kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Kita mau mulai ibadah kita sore hari ini, kita mau siapkan hati, kita beri yang terbaik buat Tuhan. Kita persembahkan tubuh jiwa roh kita sepenuh bagi Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan tiada pernah berkesudahan, bahkan selalu baru rahmat-Mu setiap pagi dalam hidup kami. Dan Engkau melihat dan menilik setiap hati kami. Kami punya kerinduan untuk datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Ya Tuhan, Tuhan kami, Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. ya Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Oh, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan
betapanya kasih setia-Nya. Firman-Nya ya dan amin. Dia yang berjanji dan pasti menepati. Bahkan Dia akan menyertai setiap kita sampai kesudahan zaman. Immanuel. Oh, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kami umat-Mu menyembah Kau Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Terpuji-pujilah namamu. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas Hanya Engkau Allah yang layak dimuliakan. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini bukti nyata daripada kasih dan kemurahan Tuhan.
Engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap kami. Dan Engkau Tuhan, mata Tuhan tertuju atas setiap kami. Kami percaya kami adalah kekasih jiwa Tuhan. Dan kami percaya kami adalah biji mata Tuhan. Dan pada kesempatan sore hari ini Tuhan, dalam ibadah raya yang kedua, kami percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini, ada lawatan Tuhan di tempat ini, sehingga sungguh ibadah sore ini bukan ibadah yang biasa, tetapi ibadah yang mendatangkan anugerah, ibadah yang mendatangkan rahmat, ibadah yang mendatangkan kemenangan. Untuk itu kami percaya ya Bapa, dari awal sampai akhir ibadah ini, Engkau terus menyertai, Engkau terus memimpin, Engkau terus berkuasa. Otoritas kuasa Roh Kudus menyertai kami. Biarlah ibadah ini kami awali, kami mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersukacita, kami siap untuk memuji Tuhan. Dan semua kita yang percaya diberkati dan siap memuji Tuhan, sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Mari kami undang semua bangkit berdiri. Kita punya Allah baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia baik. Biarlah setiap kita memuji Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Kalau mau menari, menarilah bagi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau bersyukur sebab Engkau ya baik Tuhan. Ku bersyukur, haleluya.
percaya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Lebih lagi dong, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Hati kami percaya Tuhan, sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tetapi kasih setiamu kekal selama-lamanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kolam menara dan kota perlindunganmu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Amin. Terjadi seperti iman kita, jadilah seperti imanmu. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kolam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berubah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi lewat dari kita. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kami sungguh percaya. Biarlah setiap kami memiliki iman seperti Abraham punya iman, yang berani melangkah karena taat. Sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Ya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah pergi lalu daripada kami Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat kita bersyukur kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita itu orang-orang yang percaya. Sekali lagi saya katakan, bersyukurlah.
Sebab Paulus sendiri juga mengingatkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab kita punya Bapa yang baik. Dia tidak pernah sekali-kali tinggalkan kita. Ada mujizat dalam bersyukur. Terpujilah namamu Tuhan. Mungkin saat ini kita sudah berdoa sekian lama, tapi tidak ada jawaban sepertinya. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan bukannya tidak menepati janjinya, tetapi waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik buat kita. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Glory bagimu ya Allah. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku ya Tuhan. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam terima kasih Tuhan. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Itu iman kami ya Bapa. Kami menang bersama Engkau. Terpujilah namamu ya Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam
Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan untuk memberi kemenangan kepada kami yang berharap kepadamu. Kami percaya hari ini kami terima mujizat Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan pada malam ini. Dan kuasa-Mu itu mengubahkan hidup kami, memulihkan hidup kami. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus berbicaralah secara pribadi kepada kami Tuhan. Mampukan kami untuk memahami isi firman Tuhan pada sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim PAW yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Baik? Luar biasa? Amin. Ya. Hari ini agak berbeda dari biasanya karena nanti kita ada pelantikan diaken baru. Tapi sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, masih tentang Abraham. Seperti Bapak Ibu ketahui, Abraham itu dikenal dengan imannya, dengan percayanya kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 4, Paulus menuliskan tentang Abraham. Jadi sebagai teladan, kepercayaannya kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 4 ayat 3 dikatakan begini. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ada percaya, ada pembenaran. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu kita jadi dibenarkan. Bukan hanya saat ini saja, tetapi itu juga dialami oleh Abraham. Ada satu terjemahan yang menurut saya bagus ya. Sama di dalam Roma pasal 4 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan dari The Message Bible ya, terjemahan ya. Abraham masuk ke dalam apa yang Allah sedang kerjakan bagi dia. Jadi Abraham masuk ke dalam rencananya Tuhan. Tuhan sedang mempunyai rencana istimewa buat Abraham dan Abraham masuk dalam rencananya Tuhan. Dan itu adalah titik baliknya. Dia mempercayai Allah untuk menyesuaikan hidupnya. Seperti mencocokkan hidupnya ya. Mencocoknya hidupnya kepada siapa? Kepada rencana Tuhan itu tadi. Daripada mencoba sendiri untuk benar dengan kebenaran kita sendiri. Jadi di sini dikatakan Abraham masuk ke dalam rencana Tuhan dan mulai masuk menyesuaikan dirinya. Ya, tidak mudah untuk masuk dan memasukkan diri kita, mencocokkan diri kita, menyesuaikan diri kita kepada rencananya Tuhan. Ya, seringkali sebagai manusia kita punya rencana yang sendiri dalam hidup kita. Ya, bayangan kita sesuai dengan keinginan kita, membayangkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang bisa mendatangkan yang keuntungan besar buat kita. Ya, setiap kita pasti punya rencana-rencana yang ke depan yang lebih baik daripada saat ini. Gambaran-gambaran mimpi-mimpi kita yang jauh lebih baik pada saat ini. Tetapi tidak semua keinginan kita, rencana kita itu bisa cocok dengan keinginannya Tuhan. Demikian juga Abraham. Abraham dipanggil Tuhan dari tanah yang lahir, dari tanah nenek moyangnya, dari tanah keluarganya keluar untuk masuk ke dalam satu tempat, satu negeri yang asing yang dia tidak pernah tahu. Dia tadi di ayat dikatakan dia membawakan dirinya menyesuaikan dengan rencana Allah. Daripada dia mencoba sendiri untuk membenarkan keinginannya sendiri. Jadi membuat dirinya benar. Dia tidak mencoba membuat dirinya sendiri benar. Membenarkan keinginannya. Tetapi dia masuk ke dalam rencananya Tuhan. Kata dibenarkan itu dalam bahasa Yunani adalah diakio. Atau dianggap benar. Apakah kita ini salah? Apakah kita ini orang hukuman? Kok perlu sekali kita dibenarkan oleh Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara ikut ibadah tadi pagi atau mengikuti secara online ya,
khotbah tadi pagi oleh Pendeta Okta dikatakan, ada poin yang mengatakan bahwa Abraham itu bukan orang yang sempurna. Ada saat-saat dia juga gagal untuk menjadi orang baik. Ya. Ada saat di mana dia sendiri melakukan kesalahan. Ya. Dan itu dia menyadarinya itu. Dan dia melakukan kesalahan untuk melindungi dirinya. Sebetulnya tidak boleh dia lakukan. Tapi dia lakukan itu. Bukan hanya sekali. Ya. Jadi tidak ada manusia, firman Tuhan berkata tidak ada manusia yang benar. Jadi kalau kita merasa dirinya, kenapa saya harus dibenarkan oleh Tuhan? Hidup saya sudah hidup benar, sesuai dengan aturan yang ada. Hidup saya tidak pernah berbuat satu kriminal. Saya tidak pernah berbuat sesuatu yang melukai orang. Mengapa saya perlu untuk dibenarkan? Abraham itu dikenal sebagai bapak orang beriman. Tokoh yang luar biasa hebat. Dikenang sampai saat ini. Kalau kita berbicara tentang kepercayaannya kepada Tuhan, yang paling diingat adalah Abraham. Tetapi firman Tuhan tadi katakan, dia dibenarkan oleh Tuhan. Jadi sebelumnya, dia bukan orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi ketika dia percaya kepada Allah, Allah memperhitungkan dia sebagai kebenaran. Ya. Pembenaran yang didapat oleh Allah itu bukan karena apa yang kita punya, bukan kemampuan kita. Di dalam Roma pasal 4 di ayat-ayat berikutnya Paulus menyebutkan bahwa pembenaran yang kita dapat dari Tuhan itu, bahkan Abraham juga mendapatkan itu dari Tuhan, bukan karena Abraham ini wah kayaknya Abraham ini sudah lumayan bisa ini nanti jadi bapak orang beriman. Wah ini kayaknya dia hebat ya. Dia kayaknya nanti hebat jadi orang beriman itu pasti bisa, pasti berhasil. Ya. Dia pasti nanti akan dikagumi orang kok jadi orang beriman. Bukan karena itu. Ya, di dalam Roma pasal 4 ayat 4 ya. Mengapa pembenaran itu penting? Dan bagaimana kita bisa mendapat pembenaran dari Tuhan? Apakah karena kita meminta kepada Tuhan? Apakah karena Tuhan menganggap kita ini masuk dalam kategori nilainya B, nilainya A, sehingga kita bisa dibenarkan? Di dalam Roma pasal 4 ayat 4 saya akan bacakan. Orang yang bekerja menerima gaji dan gajinya tidak dianggap sebagai suatu pemberian. Sebab itu adalah haknya. Tetapi ada orang yang tidak bergantung pada usahanya sendiri. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah yang menyatakan orang berdosa bebas dari kesalahan. Berdasarkan percayanya itulah Allah menerima orang itu sebagai orang yang menyenangkan hati Allah. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ada orang yang tidak tergantung kepada usahanya. Dia mempercayakan dirinya kepada Allah. Yang menyatakan orang berdosa bebas dari kesalahan. Jadi Abraham mempercayakan dirinya kepada Allah. Kemudian Allah menyatakan Abraham sebagai orang yang benar. Jadi ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, mungkin kita merasa saya bukan orang yang, kalau kita pergi ke kantor polisi, saya pasti akan dapat surat tanda kelakuan baik. Ya, saya bukan penjahat. Tetapi pembenaran menurut Tuhan, orang benar menurut Tuhan berbeda dengan definisi benar menurut manusia. Jadi benar menurut Tuhan, menurut Allah, itu karena manusia itu mendapatkan anugerah. Bukan karena usahanya tadi firman Tuhan katakan. Kalau ada orang bekerja keras, dia dapat gaji itu upahnya. Tetapi kalau dia tidak mengusahakan, bukan karena usahanya dia sendiri, tetapi dia menggantungkan, dia mempercayakan dirinya, kemudian dia sudah dibenarkan, dia mendapatkan anugerah. Jadi pembenaran yang didapat oleh Abraham itu karena anugerahnya Allah yang diberikan kepada Abraham. Bukan karena Abraham itu pada waktu itu punya kekayaan yang besar, punya harta yang banyak,
punya istri yang cantik seperti Sarah, bukan. Firman Tuhan tadi katakan, dia menerima itu karena Allah merasa disenangkan. Allah berkenan ketika Abraham mempercayakan dirinya kepada Allah. Kemudian Allah berkata, Abraham adalah orang yang benar. Semua kita ini orang berdosa. Tidak ada kita yang tidak pernah tidak melakukan kesalahan. Kita memerlukan pembenaran dari Tuhan. Kenapa? Karena kita memerlukan perkenanannya Tuhan. Kita bisa ada di hadirat Tuhan. Kita bisa sampai kepada janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Itu karena perkenanannya Tuhan. Abraham bisa sampai ke tanah perjanjian dan memiliki kehidupan yang luar biasa, menjadi teladan iman, itu karena perkenanannya Tuhan. Tuhan yang membuat Abraham berhasil dalam perjalanannya, dalam kehidupannya. Karena Allah menganggap bahwa Abraham adalah orang yang benar. Abraham mempercayakan dirinya kepada Allah. Di dalam Roma pasal 4 ayat 4 sampai 5, saya akan bacakan dari terjemahan The Message Bible yang seperti tadi ya. Lanjutannya, jika Anda adalah pekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik, Anda layak untuk dapatkan gaji. Ya, kita tidak menyebut gaji itu sebagai hadiah. Tetapi jika Anda melihat bahwa pekerjaan itu terlalu berat bagi Anda dan itu sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, itu sesuatu yang hanya dilakukan oleh Allah dan Anda mempercayai Dia untuk melakukannya, Anda tidak akan pernah dapat melakukannya sendiri. Seberapapun keras Anda berusaha dan seberapapun lama Anda bekerja, mempercayai Dia untuk melakukannya. Ya, dan itu adalah apa yang membuat kita benar di hadapan Tuhan. Kita bisa menyesuaikan diri kita, mencocokkan diri kita dengan Tuhan dan oleh Tuhan. Jadi karena Tuhan. Jadi dikatakan tadi seberapapun kita keras bekerja, seberapapun lama kita berusaha, tapi hanya Allah sendiri yang bisa menolong kita. Karena manusia tidak bisa melakukannya. Dan kita bisa dibenarkan sesuai dengan ukurannya Tuhan. Siapa yang membenarkan? Dibenarkan oleh Tuhan. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa lakukan sendiri. Seberapapun manusia berusaha untuk hidup benar, meskipun dia berkata, saya percaya, saya ini, tapi harus dari pihak Tuhan yang memberikan pembenaran sehingga kita dilayakkan, kita dibenarkan. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 16 dikatakan begini. Kita tahu bahwa orang tidak dibenarkan di hadapan Allah hanya karena taat kepada hukum Taurat. Percaya kepada Yesus Kristus itulah yang membuat orang benar di hadapan Allah. Oleh sebab itu kita telah percaya kepada Kristus Yesus karena kita mau benar di hadapan Allah. Dan kita benar di hadapan Allah karena kita percaya kepada Kristus dan bukan karena kita taat kepada hukum Taurat. Jadi tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah karena taat kepada hukum Taurat. Jadi seringkali kita berkata bahwa Rasul Paulus menulis di ayat berikutnya, hukum Taurat tidak membuat orang dibenarkan di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Karena tidak ada seorang pun yang berhasil melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna. Jadi kalau manusia berusaha pada zaman itu, hukum Taurat itu adalah hukum yang wajib dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, jadi hukum Taurat itu sesuatu yang penting buat bangsa Israel. Seperti dikatakan kalau kita baca di Keluaran, kemudian di Imamat, Tuhan berkata begini, ajarkanlah kepada anakmu turun-temurun, ya, apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Jadi setiap anak sejak kecil itu sudah diajari,
Ya, hukumnya apa saja harus diingat, harus dihafal terus menerus. Ya, itu harus dihafalkan. Setelah dihafalkan harus dilakukan. Tetapi yang terpenting adalah menghafalkannya. Jadi hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Musa itu harus dihafalkan. Ya, sejak dari mereka kecil itu sesuatu yang sangat penting. Tetapi orang hanya bisa melakukan sebagian, tidak bisa melakukan sempurna hukum Taurat itu. Jadi seringkali ada orang yang merasa, orang-orang Yahudi pada saat itu merasa, wah saya melakukan hukum Taurat lebih banyak daripada kamu. Saya melakukan hukum Taurat lebih sempurna daripada kamu. Jadi itu membuat orang-orang Yahudi seperti sebagai satu kesombongan rohani. Tapi Paulus berkata, itu tidak membuat kamu benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena seberapapun tadi firman Tuhan, kita berusaha, kita tidak bisa sempurna melakukan itu. Ada saatnya kemudian kita gagal untuk melakukannya. Kita perlu anugerah Tuhan. Jadi pembenaran tidak bisa dilakukan, tidak bisa didapatkan karena kita melakukan hukum Taurat. Pembenaran juga tidak bisa dilakukan meskipun kita melakukan sunat. Di dalam ayat 9-12, Paulus mengatakan, apakah berkat itu hanya untuk orang Yahudi saja, yaitu bangsa yang bersunat, atau apakah termasuk juga orang dari bangsa lain? Kami sudah mengatakan bahwa Abraham percaya kepada janji Allah, dan oleh karena itu ia dianggap olehnya sebagai orang yang hidup benar. Kapan hal itu terjadi? Apakah Allah menganggap Abraham begitu sebelum atau sesudah disunat? Memang itu terjadi sebelum ia disunat. Ayat 11, Abraham dianggap benar oleh Allah, lalu ia disunat sebagai tanda hubungan itu dengan Allah. Dengan demikian sudah jelas bahwa Abraham adalah bapa semua orang percaya. Walaupun tidak disunat, lewat percaya mereka juga dianggap oleh Allah sebagai orang yang hidup benar. Jadi bukan karena disunat akhirnya dibenarkan oleh Allah. Sunat adalah hal yang wajib juga dilakukan oleh pria-pria Yahudi. Ya, jadi itu sesuatu yang penting. Pertama kali dilakukan, Allah menyuruh Abraham, ya, kemudian menyunat anaknya dan seluruh orang-orang yang tinggal dengan dia sebagai tanda perjanjian. Tetapi kemudian orang menganggap bahwa kamu harus sunat. Kalau tidak sunat kamu berarti bukan orang Yahudi. Wah berarti kamu bukan bukan orang yang percaya Tuhan. Tapi Rasul Paulus berkata di dalam Roma tadi pasal 4 ayat 9-12. Bukan karena sunat kita dibenarkan. Bukan berarti kemudian kita disunat baru kemudian dia dibenarkan. Firman Tuhan tadi berkata tidak seperti itu. Kita dibenarkan, kemudian kalau dia disunat itu sebagai tanda hubungan dia dengan Tuhan. Jadi perjanjian bukan karena mau dibenarkan oleh Tuhan. Kemudian disunat, Paulus berkata. Itu menggambarkan seperti tradisi. Ya, tradisi itu tidak bisa membuat orang dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi Paulus itu ingin berkata, kamu memang melakukan tradisimu. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Hukum-hukum orang Yahudi kamu lakukan. Tetapi itu tidak bisa membuat kamu dibenarkan oleh Tuhan. Tidak bisa membuat kamu itu layak di hadapan Tuhan. Bukan karena itu Abraham kemudian dibenarkan oleh Tuhan. Tapi karena percayanya, firman Tuhan tadi katakan. Percayanya Abraham. Dan Tuhan menganggap itu sebagai kebenaran. Jadi pada waktu orang melakukan hukum Taurat, pada waktu orang-orang Yahudi ini melakukan tradisi-tradisi mereka, mereka merasa bahwa, wah saya sudah mengikuti tradisi yang seharusnya saya lakukan sebagai orang Yahudi. Wah saya sudah melakukan hukum Taurat, saya sudah melakukan hukum-hukum yang seharusnya orang Yahudi lakukan. Tetapi firman Allah tadi katakan, kalau standarnya cuma itu, kita tidak nyampe kepada standarnya pembenaran.
yang Tuhan mau. Karena standarnya pembenaran Tuhan itu tinggi, sempurna. Tidak ada orang yang bisa mencapai itu. Tadi firman Allah tadi di Message Bible tadi berkata, itu terlalu besar buat kita. Terlalu berat buat kita untuk mencapainya. Ya, standarnya pembenaran sesuai dengan standarnya Tuhan itu terlalu besar. Terlalu berat buat kita. Padahal sebagai manusia berdosa kita butuh dibenarkan. Sebagai orang berdosa kita ini butuh dilayakan. Sebagai orang berdosa kita perlu perkenanan dari Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Tadi firman Tuhan tadi katakan, itu hanya Allah sendiri yang bisa memberikan. Bukan karena usaha kita. Bukan karena apa yang kita lakukan. Jadi Abraham dibenarkan bukan karena usahanya dia bekerja keras. Dia melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Meskipun dia ada gagal-gagalnya, bukan karena itu. Juga bukan karena dia melakukan tradisinya disunat. Bukan juga karena dia melakukan hukum Taurat, hukum yang wajib dilakukan oleh bangsa Israel. Bukan itu. Roma pasal 3 ayat 28 dikatakan begini. Sebab orang dibenarkan di hadapan Allah melalui iman. Bukan dengan yang dilakukannya dengan menurut hukum Taurat. Itulah yang kita percayai. Jadi pada waktu kita ingin Allah membenarkan kita, firman Tuhan tadi katakan, hanya kita harus percaya kepada Dia. Kita percaya kepada Tuhan dengan iman kita. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 11 dikatakan begini. Karena itu jelaslah bahwa tidak ada seorang pun dapat diperkenan di hadapan Allah dengan berusaha mentaati hukum Taurat. Sebab Allah telah mengatakan bahwa satu-satunya jalan supaya kita dibenarkan dalam pandangannya ialah melalui iman. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Habakuk, orang yang mencari hidup akan menemukannya dengan percaya kepada Allah. Jadi sangat penting kepercayaan kita kepada Allah. Sangat penting buat kita untuk kita menaruh kepercayaan itu kepada Tuhan. Supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan Abraham? Abraham begitu percaya kepada Tuhan. Dia sangat percaya kepada Allah. Sampai seolah-olah tuh apapun dia lakukan. Ketaatan bayar harga berapapun dia juga mau lakukan. Mengapa dia bisa begitu percaya kepada Allah? Yang pertama, Abraham percaya kepada rencananya Allah. Dia pergi dari Haran ke satu tempat yang dia tidak tahu, negeri yang asing. Dia sudah enak tinggal dengan sanak saudaranya, dengan ayahnya. Dia harus pergi ke tempat yang baru, ke tempat yang Tuhan mau. Dia percaya kepada rencananya Allah. Itu yang harus kita punyai. Seringkali kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Allah. Tetapi ketika rencana Allah itu berbeda dengan rencana kita, kemudian kita berkata, terlalu berat buat saya Tuhan. Rasanya saya tidak sanggup melakukannya Tuhan. Rasanya itu tidak mungkin saya bisa melakukannya. Dia tidak mau menyesuaikan dirinya dengan rencananya Allah. Memang kita tidak tahu bagaimana proses perjalanannya menuju ke rencananya Allah. Satu hal yang kita tahu adalah firman Tuhan katakan, rencana Tuhan itu ada memberikan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Itu yang kita tahu. Tetapi kita tidak bisa bertahan melalui prosesnya. Benar? Allah memberikan tanah perjanjian kepada Abraham. Allah membawa Abraham masuk ke tanah perjanjian. Tetapi melalui proses yang tidak mudah. Dia melalui tempat-tempat yang membahayakan. Tantangan-tantangannya banyak. Perjalanan yang tidak mudah buat Abraham dan keluarganya. Belum lagi dia usianya bertambah tua. Proses yang dijalani untuk masuk ke dalam rencana Tuhan itu tidak mudah. Tetapi yang satu hal yang Abraham tahu adalah rencananya Tuhan itu ada rencana yang indah.
Ini yang harus kita miliki. Kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada apanya? Kita percaya kepada rencana Tuhan yang luar biasa buat kita. Kita percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar daripada rencana kita. Jauh lebih indah. Jauh lebih luar biasa daripada rencana kita pribadi. Meskipun dalam perjalanannya kita tidak tahu bagaimana apa yang harus kita hadapi. Tetapi kalau Tuhan, Allah menuntun Abraham ke tanah perjanjian, ke Kanaan seperti yang dijanjikannya, Dia tidak meninggalkan Abraham. Dia menyertai Abraham. Bahkan Dia membuat Abraham menang dalam pertempuran. Kemenangan diberikan kepada Abraham. Dia mencukupkan Abraham. Dia memenuhi kebutuhan Abraham. Bahkan Abraham itu terkenal dengan orang yang makmur ya. Dia orang kaya, punya banyak ternak. Dalam perjalanannya memang tidak mudah. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan membuat perjalanan Abraham berhasil. Dan yang kedua, apa yang Abraham percayai dari Allah? Abraham mempercayai janji Allah. Seperti kita tahu, ya, tidak mudah untuk menunggu 25 tahun untuk mendapatkan anak. Tetapi dia pemegang janji Tuhan itu. Bahwa keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit. Dia pasti akan memiliki seorang anak. Dan kemudian dia punya keturunan-keturunan yang banyak. Kemudian apalagi yang Abraham percayai dari Allah? Abraham percaya kepada karakter Allah. Pribadinya Allah. Di dalam Roma pasal 4 ayat 20 dikatakan begini. Abraham tidak pernah ragu bahwa Allah dapat melakukan yang telah dijanjikannya. Abraham tidak pernah berhenti untuk percaya. Ia semakin bertumbuh dalam imannya dan ia memberikan pujian bagi Allah. Dia mempercayai karakter Allah. Allah itu memegang janjinya. Allah itu bukan Allah yang ingkar janji. Allah itu setia dalam setiap apa yang dijanjikannya. Allah itu membuat apa yang dijanjikannya itu menjadi kenyataan. Itu yang Abraham percayai. Karakter Allah yang setia, yang bisa dipegang janjinya, yang bisa dipegang firman-Nya. Kemudian yang keempat, apa yang dipercayai Abraham? Abraham percaya kepada kesanggupannya Allah. Di dalam Roma pasal 17 dikatakan seperti ini. Dalam pandangan Allah itu sesuai yang tertulis dalam kitab suci tentang Abraham. Aku akan menjadikan engkau bangsa dari banyak bangsa. Abraham percaya perkataan Allah itu karena ia tahu bahwa Allah adalah yang menghidupkan orang mati. Dan ia percaya bahwa lewat perkataannya saja Allah menciptakan apa yang belum pernah ada. Katakan di sini, Allah percaya kepada kesanggupannya Allah. Abraham percaya kepada kesanggupannya Allah. Kemampuannya Allah untuk membuat janjinya itu menjadi kenyataan. Itu juga perlu kita pegang. Kita seringkali meragukan Allah bisa menolong kita. Mana mungkin terlalu berat masalahnya buat saya. Mana mungkin sudah terlalu jauh. Sudah terlalu dalam masalahnya. Sudah terlalu ruwet. Dari mana nanti menyelesaikannya saya juga tidak tahu. Kita kurang percaya kepada kesanggupan Allah untuk menolong kita. Mengapa Abraham dibenarkan karena percayanya? Salah satunya adalah karena Abraham percaya kepada kesanggupannya Allah. Bahkan dia katakan di sini, Allah yang menghidupkan orang mati. Dan ia percaya bahwa lewat perkataannya saja Allah menciptakan apa yang belum pernah ada. Bahkan Abraham berkata, dari firman-Nya saja apa yang diucapkannya itu menjadi ada. Itu percayanya Abraham kepada Allah. Percaya kepada kesanggupannya Allah. Di dalam Roma pasal 4 ayat 21 dikatakan begini. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Allah berkuasa melakukan apa yang Dia janjikan juga buat kita. Dia punya kuasa. Dia punya otoritas. Dia juga punya kemampuan untuk menjawab dan memegang janjinya, menepati janji-janjinya. Itu kesanggupan Allah. Itu yang kita harus percayai.
bahwa Allah kita yang memberi janji itu adalah Allah yang sanggup. Jadi bagaimana dengan kita? Kita bukan Abraham. Mungkin kita berkata, saya bukan Abraham. Saya tidak punya kepercayaan sebesar itu kepada Tuhan. Saya bukan orang yang hebat seperti Abraham. Tuhan tidak menantikan orang hebat. Firman Tuhan tadi katakan, percaya kemudian dibenarkan. Hanya itu saja. Kita percaya dan kemudian kita dibenarkan. Di dalam Roma pasal 4 ayat 22 dikatakan begini. Jadi itulah sebabnya Abraham dianggap olehnya sebagai orang yang hidup benar. Kata-kata dianggap sebagai orang yang hidup benar tidak hanya tertulis mengenai Abraham. Kata-kata itu juga mengenai kita yang Allah sudah menganggap sebagai orang yang hidup benar. Yaitu kita di zaman ini yang percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Tuhan kita Yesus dari kematian. Yesus telah diserahkan untuk mati karena pelanggaran kita dan telah dibangkitkan dari kematian supaya kita dapat dibenarkan di hadapan Allah. Kita juga dapat dibenarkan kalau kita percaya. Percaya kepada Yesus yang sudah mati dan menyelamatkan hidup kita. Kita juga bisa dibenarkan. Firman Tuhan tadi katakan, tidak hanya Abraham yang dibenarkan karena percayanya. Kita juga bisa dibenarkan karena percaya kita. Percaya kepada apa? Percaya kepada Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, menyelamatkan hidup kita. Lalu apa yang kita dapatkan pada waktu kita dibenarkan? Dalam Galatia 3 ayat 14 dikatakan begini. Sekarang Allah juga dapat memberkati orang-orang bukan Yahudi. Dengan berkat yang sama seperti yang dijanjikannya kepada Abraham. Dan dengan iman kita semua sebagai orang Kristen dapat memiliki Roh Kudus yang telah dijanjikannya. Jadi kita juga dapat berkat yang sama seperti yang dijanjikannya kepada Abraham. Itu janji firman Tuhan kepada kita. Kita pada masa ini pun juga bisa mendapatkan apa yang Abraham pernah dapatkan. Janji Tuhan juga kita bisa dapatkan. Apalagi berkat yang diberikan kepada Abraham juga bisa diberikan kepada kita. Allah memberikan yang sama kepada kita. Kalau kita percaya. Dan kemudian kita diperkenankan. Hidup kita dikenankan oleh Tuhan. Ada perkenanan yang dari Tuhan. Kita dibenarkan. Kalau kita tidak dibenarkan oleh Allah, kita masih tetap orang berdosa. Kita masih orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena firman Allah berkata apa? Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita perlu perkenanan. Kita perlu pembenaran yang dari Allah. Dan itu kita tidak bisa dapatkan dengan usaha kita. Seberapa lama dan seberapa besar kita berusaha. Kita memerlukan anugerah Tuhan. Jadi kalau pada saat ini kita sudah percaya Yesus. Kita sudah dibenarkan. Jangan kembali lagi kepada kehidupan yang sebelumnya. Sebelum kita percaya kepada Tuhan. Sebelum kita percaya kepada Yesus. Jangan ingin kembali lagi kepada kehidupan yang masih tinggal di dalam dosa. Dan tidak mendapat pembenaran dari Allah. Kalau kita sekarang sudah hidup percaya kepada Yesus. Kita sudah mendapatkan pembenaran dari Yesus. Kita pasti akan mendapatkan janji-janji yang diberikan kepada Abraham. Juga diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara percaya? Amin. Allah kita bukan Allah yang mempunyai perkataan yang sia-sia. Apa yang menjadi firman Tuhan itu? Itu ya dan amin. Bisa digenapi dalam hidup kita. Asal kita percaya kepada Dia. Perlu sebagai orang percaya, kita juga dibenarkan oleh Allah. Sehingga kita mendapatkan bagian dalam janji-janji Allah bagi kita. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih Engkau sudah menyediakan anugerah-Mu yang begitu luar biasa buat kami.
Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menjadikan kami orang yang benar di hadapan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena sesuai firman-Mu kami akan mendapatkan janji-janji seperti yang Engkau berikan kepada Abraham. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Jika di antara kami Tuhan ada yang masih ragu, ada masih yang belum percaya kepadamu, maka pada sore ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau menyingkapkan secara pribadi kepada kami firman-Mu Tuhan. Dan hari ini kami bisa percaya bahwa Tuhan Allah luar biasa. Bahwa Tuhan adalah yang sanggup. Yesus sudah mati buat kami, menyelamatkan hidup kami. Biarlah hari ini kami yang ragu-ragu, kami yang masih bimbang, kami dicelikan bahwa anugerah-Mu yang luar biasa itu tersedia buat kami. Buat siapa saja yang percaya. Biarlah hari ini kami memutuskan untuk percaya kepadamu Tuhan. Apapun kondisi kami memutuskan untuk percaya kepadamu. Percaya kepada Tuhan kami yang hidup. Percaya kepada Allah yang hidup yang berkuasa. Kami percaya kepada keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada sore ini kita akan mengadakan pelantikan diaken yang baru. Mungkin Bapak Ibu Saudara ketahui, Bapak Ibu diaken yang senior, Bapak-bapak diaken yang senior itu sudah melayani Tuhan untuk waktu yang lama. Banyak dedikasi, pengabdian, jerih lelah sudah dilakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pada waktu saya mempersiapkan ini, saya membayangkan begini. Kalau Bapak Gembala, ayah saya masih hidup, pasti satu hal yang akan dia ucapkan adalah sangat berterima kasih buat kerjasamanya sebagai partner pelayanan selama ini. Tidak hanya 1-2 tahun saudara, ada yang puluhan tahun. Dan itu tidak mudah untuk bisa bertahan terus melayani Tuhan dengan segala banyak suka dan duka. Jadi di sore ini saya mewakili ayah saya mengucapkan banyak terima kasih buat bapak-bapak diaken senior yang sudah membantu ayah saya. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya bekerja sama secara langsung itu baru kurang lebih 1 tahun dengan bapak-bapak senior, bapak-bapak diaken senior. Jadi belum banyak hal yang bisa saya lakukan untuk beliau-beliau. Ya. Jadi beliau-beliau ini lama bekerja sama secara langsung dengan ayah saya, dengan Bapak Gembala. Jadi begitu saya flashback kemarin, saya ingat mempersiapkan ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Mungkin juga kalau ayah saya di sini juga akan mengatakan hal yang demikian. Sangat berterima kasih karena Tuhan mengirimkan orang-orangnya untuk bekerja sama dengan ayah saya puluhan tahun, bertahun-tahun. Dan gereja tidak bisa membalas semua itu dengan ukuran materi, saudara. Karena pengabdian dan jerih lelah pelayanan itu tidak bisa diukur dengan materi. Tetapi saya percaya Tuhan yang membalas semua jerih lelah, pengorbanan. Dan semua yang sudah bapak-bapak diaken yang senior dedikasikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jika selama berpartner dengan ayah saya sebagai diaken, ada mungkin perkataan-perkataan atau tindakan ayah saya yang mungkin tidak sepaham atau tidak sesuai atau mungkin tidak berkenan kepada bapak-bapak. Saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Karena mungkin ayah saya belum sempat mengatakan itu kepada bapak-bapak. Ya, tetapi saya mengucap syukur Tuhan mengirimkan orang-orang yang terbaik untuk menjadi diaken melayani Tuhan di tempat ini.
Saya mengucap syukur buat semuanya. Ya, buat pengertian, buat sumbangan-sumbangan ide, saran-saran semuanya yang sudah dikerjakan selama ini. Bukan berarti kita ada pelantikan diakan yang baru, bukan berarti yang lama itu kemudian tidak bisa melayani Tuhan, tidak, bukan itu. Tetapi memang kita sepakat bahwa ada regenerasi ya. Ada regenerasi. Dan bapak-bapak diaken senior ini tetap akan mendampingi kita. Mendampingi bapak-bapak diaken dan ibu diaken yang baru. Dan masih kita membutuhkan saran, nasihat, bimbingan ya, terutama kepada saya ya. Karena saya memang masih harus banyak belajar. Tetapi saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan nanti gereja akan memberikan satu kenang-kenangan. Dan memang ini tidak bisa sebanding dengan bapak-bapak yang sudah bapak-bapak lakukan buat gereja, buat pelayanan Tuhan di tempat ini sebagai diaken. Tetapi ini mewakili rasa terima kasih kita ya dari pihak gereja kepada bapak-bapak semua. Mari saya mengundang bapak-bapak diaken senior untuk berdiri bersama, untuk berdiri maju ke depan. Apakah Bapak Samuel datang sore ini? Enggak ya, tadi berhalangan memang katanya. Bisa menghadap ke jemaat. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak-bapak buat semuanya. Dan ini ada kenang-kenangan kepada Bapak Diaken yang sudah banyak membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih, bisa dipersilakan duduk kembali. Dan saya mengundang untuk diaken yang baru bisa maju ke depan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesediaan bapak-bapak dan ibu untuk membantu saya di pelayanan di tempat ini sebagai diaken. Tidak mudah memang karena ada banyak pekerjaan, banyak hal yang harus ditangani, banyak tanggung jawab juga. Saya mengucap syukur buat kesediaan bapak-bapak dan ibu. Mungkin bapak ibu saudara ada yang beberapa yang belum tahu. Dari sebelah kiri saya Bapak Bona, dan kemudian Ibu Puspa, dan kemudian Bapak Agus, dan kemudian Bapak Lili Hartono. Ya, pada sore ini kita akan pentahbiskan bapak-bapak dan ibu ini sebagai diaken yang baru. Doakan supaya bapak-bapak dan ibu ini bisa terus semangat untuk melayani Tuhan dengan tanggung jawab yang besar. Ya, dimampukan oleh Tuhan. Urapan Allah ada. Dan apa yang dikerjakannya
itu bisa memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan yang terpenting, kehidupan bapak-bapak diaken dan ibu ini bisa juga diberkati luar biasa. Ada banyak ide-ide, ada banyak kreativitas-kreativitas yang akan dilakukan, direncanakan untuk kemajuan Tuhan di tempat ini. Saya juga mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara semua, ya, untuk kita bisa terus bersama-sama bergandeng tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita semua bukan orang yang sempurna, saya juga bukan orang yang hebat, dan kita bekerja sama saling mengisi, ya. Saya memerlukan Bapak Ibu Saudara untuk bergandengan tangan bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini, menggenapi visi dan misinya Tuhan. Saya akan minta Bapak dan Ibu Diaken menghadap ke sini. Kita akan berdoa bersama-sama, bisa berlutut. Nanti saya minta hamba-hamba Tuhan dan para diaken senior bisa membantu bersama-sama mendoakan mereka. Mari para hamba Tuhan dan bapak-bapak diaken senior, kita akan nyanyikan Besar Anugerah-Mu. Semua yang kita lakukan adalah karena anugerah Tuhan. Kita dimampukan. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semua karena anugerah Tuhan. Kita dilayakkan melayani Tuhan karena anugerah Tuhan yang memampukan kita, yang melayakkan kita untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dia memilih kita untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama-sama. Mari kita menaikkan tangan. Kita berdoa buat Bapak Ibu. Kita berdoa buat Bapak-bapak dan Ibu diaken. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar
surga kami berdoa, kiranya urapan-Mu Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan, hikmat kebijaksanaan dari Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah roh hikmat turun atas hamba-Mu Tuhan, dimampukan untuk menjalani tanggung jawab pelayanan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Tuhan, ada perubahan yang terjadi Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, melalui hidupnya, melalui pelayanannya, banyak orang yang diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam menjalani tanggung jawab sebagai diaken, Tuhan akan memimpin, menolong Tuhan, memberkati setiap langkah-langkahnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan, urapan-Mu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau sudah memilih, Kau pasti akan memampukan, Kau akan menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Allah bekerja, sehingga ada terobosan-terobosan yang luar biasa dilakukan. Ada ide-ide yang kreatif Tuhan yang dilakukan. Kami percaya Tuhan, melalui pelayanannya ada perubahan yang terjadi Tuhan, semakin hari semakin baik dalam pelayanannya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan Allah yang kami sembah, yang sudah memilih kami menjadi anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui pelayanan dan tanggung jawab ini Tuhan, hidup kami Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan. Kami akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Kami akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan dalam pelayanan kami. Kami akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan Tuhan dalam pelayanan kami. Kami akan melihat bagaimana Tuhan menolong kami Tuhan dalam melakukan semua tanggung jawab kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami percaya Tuhan kami yang kami sembah Tuhan adalah Tuhan yang memimpin langkah-langkah kami. Setiap keputusan-keputusan yang diambil, itu biarlah kami mendapatkan dari hikmat Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, dan kami percaya ada kesehatian di antara kami Tuhan. Ada kerjasama yang baik di antara kami. Ada kekuatan satu dengan yang lainnya. Karena kasih mengikat kami. Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani. Ada Allah yang mengasihi kami. Dan dari dalam hidup kami memancarkan kasih-kasih Tuhan itu dalam melakukan tanggung jawab kami. Besar anugerah-Mu, kita nyanyikan lagu itu. Saya bisa mengundang Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu diaken yang untuk berdiri bersama. Bapak Ibu diaken bisa berdiri. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Syukur buat Bapak diaken senior yang sudah melayani, mendedikasikan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan
Tuhan sudah mengirim bapak-bapak diaken senior untuk membantu pelayanan di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami percaya jerih lelah bapak-bapak diaken senior, Tuhan akan membalasnya sesuai dengan kemurahan dan kebaikan-Mu, kelimpahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, Kau memberkati terus pelayanan-pelayanan beliau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus akan memakai bapak-bapak diaken senior ini untuk terus memberkati lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang beribadah bersama dengan kami pada malam ini. Kami mengucap syukur buat lawatan Allah. Kami mengucap syukur buat Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani, baik di dalam mimbar ini maupun yang ada di luar, di penjemputan, di parkiran, di asyar. Kami percaya Tuhan pelayanan kami itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kami memberikan pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang hadir beribadah bersama dengan kami. Tuhan menolong kami yang lemah, kami yang putus asa, kami yang sudah tidak ada jalan keluar, kami yang sakit, Kau menyembuhkan kami, memulihkan kami. Kau memberkati hidup kami. Kau menolong setiap langkah-langkah kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang, kita akan berdoa buat persembahan yang akan kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Kami berikan dengan ucapan syukur dan kami berterima kasih buat semua berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Beri kami hikmat supaya kami bisa mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Kami mengucap syukur dan kami memberikan persembahan ini dengan sukacita. Mari angkat tangan dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, membawa damai sejahtera Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pemulihan, pertolongan yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, damai sejahtera melimpah-limpah dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, kami bisa menjadi berkat buat banyak orang, menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami percaya kebajikan kemurahan akan melingkupi kami seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Bapak-bapak dan Ibu Diaken bisa menghadap ke jemaat. Dan kami akan memberikan surat dari gereja. Mari. Terima kasih. Terima kasih. Kita foto dulu. Terima kasih sudah. Terima kasih, bisa duduk kembali. Kita akan mendengar pengumuman dulu sebelum kita pulang. Shalom. Di awal tahun 2022 ini kita mulai menjalani Shalom. Di awal tahun 2022 ini kita mulai menjalani hari dengan semangat dan percaya bahwa penyertaan dan perlindungannya yang sempurna selalu ada buat kita. Mari kita semakin giat memakai kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Karena itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang akan diadakan di gereja kita. Ibadah usia emas akan dimulai kembali pada hari Kamis yang akan datang, tanggal 13 Januari pukul 5 sore di gereja. Bagi Bapak Ibu yang berusia di atas 55 tahun, diundang untuk hadir di ibadah usia emas mendatang.
Sedangkan pembukaan KKA akan diadakan pada tanggal 17 Januari pukul 6 sore di gereja. Ibadah kaum wanita pada tahun ini akan dimulai pada tanggal 25 Januari pukul 6 sore di gereja. Kami mengundang seluruh kaum pria air hidup untuk bergabung dalam ibadah kaum pria tanggal 27 Januari pukul 6 sore. Jangan lupa untuk bergabung dalam doa pagi pujian penyembahan pada hari Selasa tanggal 11 Januari pukul 5 pagi di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa pribadi Pondok Daud pada hari Rabu di gereja, serta doa bersama pada hari Jumat di gereja. Minggu yang akan datang, Ibu Pendeta Esther Budiono dari Malang akan berkhotbah di ibadah raya pagi dan sore. Tanggal 16 Januari, komunitas Gasero akan mengadakan ibadah kebangunan rohani dengan tema Breakthrough yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Budiono dari Malang. Ibadah sekolah minggu unit AKP akan dimulai kembali tanggal 16 Januari di Jalan Cendrawasih nomor 31. Tapi untuk sementara ini hanya untuk putra-putri Bapak Ibu yang berusia 6-9 tahun. Sedangkan putra-putri Bapak Ibu yang berusia di bawah 6 tahun tetap mengikuti ibadah sekolah minggu melalui Google Meet. Bagi adik-adik yang berusia 9 tahun ke atas, dapat bersukacita bersama dalam ibadah sekolah minggu unit Breji pada hari Minggu pukul 9 pagi di lantai 2 ruang kaca. Gereja kita telah memiliki nomor rekening atas nama GSCA Air Hidup Madiun. Jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan atau persepuluhan atau persembahan lainnya melalui bank, dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor call center gereja atau melalui Google Form atau melalui sekretariat gereja. Informasi selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara baca di Warta Gereja kita minggu ini. Mari kita terus maju di dalam Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, saya mengingatkan kembali hari Kamis kita ada ibadah usia emas ya. Hampir 2 tahun kita vakum, tidak ada ibadah usia emas. Nanti Kamis dimulai kembali, tapi 1 bulan hanya 1 kali ya. Di Kamis kedua, Kamis jam 5 sore, mohon maaf di Warta itu jam 6, kita akan koreksi, itu jam 5 sore ibadahnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang usia emas di atas 55 tahun bisa hadir. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan penjemputan, bisa menghubungi Ibu Hartono ya untuk mendaftar supaya bisa dikoordinasi dengan bagian parkir dari bagian penjemputan, maaf. Dan Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak di antara usia 6 sampai 9 tahun, sekolah minggu AKP sudah dimulai kembali minggu yang akan datang di Jalan Cendrawasih nomor 31. Ya. Kita akan mulai dulu dari umur 6 sampai 9 tahun dulu. Belum bisa yang usia di bawah itu. Karena kita juga masih akan melihat kondisi. Ya, jadi kita akan mulai lagi yang di AKP itu mulai usia 6 sampai 9. Sekolah minggu sore belum kita buka kembali. Nanti kita melihat perkembangan lebih lanjut. Dan minggu depan Ibu Esther juga akan berkhotbah di ibadah pagi dan sore dan ibadah Gatsero. Jangan lupa rekening gereja yang tercantum di Warta Gereja Bapak Ibu itu adalah rekening atas nama gereja GSCA Air Hidup Madiun. Ya, Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan, persepuluhan atau persembahan yang lain bisa mentransfernya ke nomor rekening itu yang ada di Warta Gereja kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah datang. Terima kasih buat Bapak-bapak diaken yang baru dilantik, Bapak-bapak diaken senior yang sudah membantu pelayanan. Terima kasih buat semuanya, tim PAW. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah